Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Sisa Fikria dari SMA Negeri 1 Dawa Bandung. Di sini saya mengikuti Talkshow and Expo Literasi Keuangan di Universitas Jember. Perbedaan Fakultas Pertanian sama Fakultas Teknologi Pertanian. Kalau teknologi pertanian itu kalau teknologi pertanian itu biasanya ranahnya ke teknologi pengolahan pasca panen. Jadi teknologi hasil itu di fakultas di FTP. Tapi kalau pertanian itu biasanya lebih ke ranah budidaya usaha tani yang on farm. Sama kita juga ada tentang pemasarannya juga bisa kayak gitu. Terus habis itu di pertanian itu juga penyuluhan itu masuknya ke pertanian kayak gitu. Apa keunggulan dari Fakultas Pertanian? Keunggulan Fakultas Pertanian mempelajari pertanian secara luas. Jadi semua jadi kan pertanian itu biasanya ada beberapa subsistem ya. Nah, jadi mulai dari hulu, terus ada yang usaha taninya, ada hilirnya juga. Nah, di pertanian ini semuanya dipelajari. Jadi mulai dari hulu itu nanti ada program studi yang kayak misalnya proteksi tanaman, kemudian ada juga agronomi, terus nanti usaha taninya itu juga ada agrotek di situ, terus kemudian hilirnya itu nanti pemasaran juga dipelajari kayak misal di agribisnis, kemudian penyuluhan itu nanti mempelajari tentang bagaimana caranya menyampaikan semua pengetahuan yang ada di pertanian itu ke petani, jadi biar bisa lebih dipahami kayak gitu. Jadi ini lebih keunggulannya lebih luas sih dia cakupannya, pertanian dalam arti luas. Kalau boleh tahu biaya per semester itu berapa? Biaya per semester itu biasanya macam-macam, tergantung dari kalau waktu daftar ulang itu kan biasanya nanti akan disuruh ngisi beberapa data. Nah, di waktu pengisian beberapa data itu biasanya nanti di situ akan keluar kira-kira masuk golongan berapa dan nanti UKT-nya berapa. Itu biasanya beda-beda tiap golongan. Kalau paling mahal itu berapa? Paling mahal? Paling mahal kira-kira 4-5 juta. Nah, kalau sekarang agak kurang update sih, saya agak kurang update. Tapi kalau beberapa tahun lalu itu pernah sekitar 4-5. Terima kasih. Apa keunggulan Fakultas Bisnis ini? Baik, misi. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentu kami dalam menjalankan aktivitas berfokus pada bagaimana kami menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, manajemen dan juga akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga seperti yang bisa dilihat di stand di sini, kami memamerkan beberapa hasil riset dan juga pengabdian kami. Contohnya di sini ada hasil dari perlombaan PPK Ormawa tahun lalu mengenai sekolah akuntansi dan juga hilirisasi kopi. Kemudian di sini ada pengelolaan dari seperti ulat dan juga bahan-bahan alami untuk keperluan pertanian, serta di sini ada pengelolaan tin baik itu dari buah dan juga daunnya. Tentu kami memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam setiap pembuatan produk-produk ini, seperti itu. Kalau boleh tahu UKT-nya berapa? Baik, untuk UKT sendiri tentu itu beragam ya, karena pasti untuk penyesuaian UKT disesuaikan dengan kemampuan dari tiap-tiap keluarga seperti itu. Tetapi untuk range-nya mungkin dari yang paling rendah ada 500.000 dan hingga yang paling tinggi ada sekitar mungkin 4-5 juta itu. Tetapi kembali lagi mungkin kalau misalnya ada prestasi bisa mengajukan beasiswa, atau mungkin kurang mampu bisa mengikuti KIP atau beasiswa lainnya sehingga UKT-nya bisa gratis seperti itu. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Kita boleh tahu apa keunggulan dari program studi pendidikan luar sekolah? Ya, baik, terima kasih. Jadi pendidikan luar sekolah ini adalah jurusan pendidikan non formal, dan tentu keunggulannya kita tidak hanya berfokus pada formal, tapi kita juga bisa ke non formal. Dan salah satunya kita ada 4 konsentrasi, ada pemberdayaan, ada pelatihan, ada PAUD, dan ada kesetaraan. Nah, salah satunya itu keunggulannya kita juga bisa menjadi fasilitator atau instruktur gitu. Kalau boleh tahu UKT-nya berapa Kak? Ya.
Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan di FKIP sendiri itu kisaran UKT-nya berbeda-beda tergantung dengan administrasi yang dikumpulkan untuk pendukung ekonomi. Jadi itu dimulai dari 500.000 begitu. Ada 500.000, ada 1 juta, ada 2 juta tergantung dengan dokumen pendukung ekonomi yang dikumpulkan. Kalau paling mahal berapa? Kalau yang paling mahal itu sepertinya di Mandiri ya. Jadi Mandiri itu kan ada uang pangkalnya sekitar 10 juta. Sudah? Tahu apa keunggulan dari FKG Univ Jember? Ya, terima kasih. Jadi keunggulannya salah satunya kami udah berakreditasi internasional ASEAN. Jadi tentunya sudah terakreditasi unggul dan sudah terbukti. Kemudian FKG di Universitas Jember ini sudah termasuk di salah satu 10 terbaik fakultas kedokteran gigi di Indonesia. Jadi untuk pendidikannya juga sudah cukup lama dan sudah terbukti. Selain itu juga kami memperoleh berbagai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Karena di fakultas kedokteran gigi kami ini tentunya mensupport di bidang non akademiknya juga seperti itu. Kemudian untuk biaya, Oke, untuk biayanya apabila memasuki menggunakan jalur SNBP atau SNBT itu biayanya hanya mengikuti UKT saja. Jadi UKT-nya itu bisa dari range 500.000 sampai UKT maksimal itu 18 juta. Itu apabila SNBT dan SNBP ya. Namun kalau menggunakan jalur mandiri tentunya ada IP. Nah, IP-nya ini start 100 juta, kemudian 125 juta dan juga 150 juta. Jadi tentunya IP ini sudah yang paling murah ya kalau misalkan di Jawa Timur dibandingkan dengan fakultas lainnya. Karena apabila di universitas lainnya tentunya bisa sampai miliaran bahkan ratusan juta juga gitu. Dan untuk UKT-nya tetap mengikuti seperti yang saya sebutkan tadi, namun apabila menggunakan jalur mandiri UKT-nya adalah 18 juta biasanya seperti itu. Dan terima kasih ya Kak. Tahu apa keunggulan dari Fakultas Teknologi Pertanian sama biaya UKT-nya? Terima kasih. Kalau keunggulan dari Fakultas Teknologi Pertanian itu kalau kita lebih ke pengolahan. Jadi kita ada 3 prodi kan, prodi keteknikan, agroindustri, sama pengolahan teknologi hasil. Nah kita memang keunggulannya adalah kuliahnya itu lebih banyak prakteknya, jadi lebih pengolahan produk-produk itu. Dan FTP UNAD sendiri kita sudah berstandar internasional ASEAN gitu, dan UKT-nya juga cukup terjangkau ya, sekitar berapa? Masih banyak yang di bawah 5 ya Pak? Ya pokoknya masih sekitar di bawah 5 gitu. Dan kami juga terbuka banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa diraih gitu ya. Ada KIP ya Mbak? Ya, ada KIP dan juga mungkin di Kabupaten Jember juga kemarin ada beasiswa dari Pemkab gitu. Mungkin juga biasanya kami ada informasi terkait beasiswa yang juga kita update di websitenya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan Bu Mentari tadi, kami itu di FTP ada 3 prodi, yaitu teknik pertanian, teknologi industri pertanian, dan teknologi hasil pertanian. Jadi kalau teknik pertanian ini lebih banyak mengarah ke mekanisasi. Jadi terkait mungkin garis besarnya mesin-mesin, bagaimana kita merancang peralatan mesin-mesin seperti ini gitu. Kemudian kalau ini mesin untuk pirolisis, jadi mengolah dari limbah-limbah, misalnya limbah kopi, limbah tembakau. Nah itu kita olah supaya menjadi pestisida alami, itu pestisida cair alami. Jadi ini salah satu riset ilustrasi teknik pertanian, jadi mungkin merancang mesin-mesin dan sebagainya. Nah kalau teknologi industri pertanian itu mungkin gambarannya seperti agroindustri agribisnis, tapi kami itu fokusnya di pasca panennya, jadi terkait manajemen industrinya bagaimana gitu, pengelolaannya gitu. Dan ada lagi teknologi hasil pertanian, itu prodinya lebih banyak berfokus ke bagaimana kita mengolah hasil-hasil pertanian ini menjadi suatu produk, entah itu produk pangan, makanan gitu ya, ataupun non makanan juga gitu. Jadi 3 prodi ini saling berkaitan, ada yang fokusnya ke pengolahannya, ada yang fokusnya ke merancang peralatan, dan ada yang fokus di manajemennya. Jadi saling berkaitan semua untuk di suatu industri. Mungkin banyak sudah tahu bedanya Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian. Oke, mungkin sekalian saya sampaikan ya. Jadi kalau di pertanian itu fokusnya kita on
farm. Jadi terkait bagaimana kita budidaya, penanaman dan sebagainya, itu fokusnya di Fakultas Pertanian. Dan kenapa kami ada di Fakultas Teknologi Pertanian? Karena kita fokusnya pasca panennya. Jadi entah itu produk pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya, bagaimana kita mengolah hasil-hasil tadi itu menjadi suatu produk, dan arahnya biasanya ke industri makanan, kosmetik, non pangan seperti limbah-limbah juga. Ya, dan alhamdulillah kami 3 prodi ini sudah akreditasi internasional semua, ketiganya ASIIN, akreditasi ASIIN namanya. Oke, mungkin Sudah ya Kak, terima kasih. Iya. Boleh, iya. dari yang PIP, ini yang PHP, kemudian ini teknik pertaniannya. Jadi fakultas. Apa keunggulan dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oh, di bawah. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Anissa, saya Wakil Dekan 1 Fakultas Keperawatan Jember. Jadi Fakultas Keperawatan Jember ini keunggulannya adalah di agronursing. Jadi agronursing itu pelayanan keperawatan yang di bidang agriculture, gitu seperti itu, yang dimana kasus-kasus misalnya kasus perawatan pada pasien-pasien yang mungkin pasien kena gigitan snake gitu ya, ular gitu ya, atau jatuh, itu kami ada asuhannya begitu. Mungkin kami perkenalkan, ini Pak Dekan kami, Pak Dekan, ini beliau dari Mojokerto jauh-jauh, mau mencoba, temannya Bu Vika juga. Iya, Bu Ade. Yes. Itu bervariasi ya. Kalau untuk S1 itu rentangnya paling rendah. Oke. Untuk UKT itu paling rendah 500.000. Jadi ada kelas-kelasnya. Paling rendah 500.000. Kemudian tingkat 2 itu 1 juta. Berikutnya setelah 1 juta 2 juta, 2 juta 4 juta, 6 juta, 8 juta sampai paling tinggi 10 juta. Gitu. Kalau untuk yang SNBP sama SNBT tidak ada SPI, tapi kalau untuk yang semaba ada SPI-nya, gitu. Yeah. SPI itu juga ada kelas-kelasnya. Ada paling rendah itu seingat saya 15 juta, 25 juta, paling tinggi 35 juta. Ya, biasanya nanti setelah pengumuman itu akan disampaikan berapa biayanya, gitu, dari webnya universitas. Gitu. Jadi jalurnya ada 3, SNBP, SNBT, sama semaba. Semaba itu ujian lokal. Dan untuk kuota kita tahun depan itu total 230. Nah, jadi cukup banyak. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya Mbak ya. Jadi keunggulan kita itu kan di samping yang sudah dijelaskan, kita memiliki 4 konsentrasi yang itu nanti akan bisa dipilih pada semester 5. Terus kedua, kita di dalam visi dan misi kita mencantumkan ada namanya lulusannya lawpreneur. Jadi lawpreneur itu nanti ketika di semester 5 nanti akan disuruh memilih apakah akan memilih konsentrasi perdata, pidana, hukum tata negara, atau ilmu hukum dasar. Yang nantinya setiap konsentrasi ini memiliki output yang berbeda. Contohnya hukum tata negara bisa bekerja di Pemda provinsi, Pemda kabupaten, kementerian dan lain sebagainya. Kalau perdata bisa ke kenotariatan, dan juga kalau pidana bisa ke kejaksaan dan lain sebagainya. Dan juga di setiap konsentrasi ini sudah diisi oleh dosen-dosen yang sudah berkemampuan di bidangnya. Contohnya di perdata itu rata-rata dosennya itu sudah bergelar S3 dan juga magister kenotariatan, seperti itu. Kemudian yang pidana sudah diajarkan oleh dosen yang bergelar magister hukum di bidang kepidanaan, seperti itu. Begitupun juga konsentrasi yang lainnya. Dan juga kalau semisal ingin mengembangkan di luar bidang akademik, di sini juga ada UKM ya Bro ya. Ada UKM. Alhamdulillah teman-teman, ini saya sudah selesai mengikuti talkshow dan Expo Literasi Keuangan di Universitas Jember. Dari pengalaman saya pertama kali ke Universitas Jember itu sangat seru teman-teman. Apalagi di sini itu tidak terlalu padat untuk kendaraannya dan biaya hidupnya sangat murah.